Porosalam bersama saya Patrick. Dan pada sore hari ini saya dengan Bapak Fuad yang sedang berkomentar tentang PSSI buka di media sosialnya. Tadi saya baca-baca langsung bertanya kepada seseorang, kawan kita juga, sahabat saya itu, yang bagaimana caranya ketua umum bisa menentukan siapa exco-nya ya Bapak ya? Bersih-bersih katanya. Oh, bersih-bersih. Gimana kok bisa bersih-bersih Pak? Katanya. Saya juga bingung Bapak. Apakah dia bisa? Saya nonton itu bukan di teman saya ini. Ya. Saya nonton di teman kita yang satu lagi. Ya, ya ada juga sahabat kita yang satu lagi. Dia menginterview langsung dengan calon ketua tersebut. Dia mengatakan, oh saya tidak akan pakai lagi mereka. Nah yang nentuin exco siapa Bapak? Jadi dua-dua sama aja. LNM, ET mah sama aja. Kalau yang satu bilang, saya nggak mau pakai lagi mereka. Ini barat kata, kok presiden, terus kok mecat anggota DPR. Itulah Bapak. Cuma mana presiden mecat DPR? Itu aja lah perumpamaannya. Biar sampai lah di otak. Udah capek kali aku, betul. Capek kali aku, mau aja lah kalian dibodoh-bodohin gitu ya. Menurut kau, aku yang tiba-tiba nge-live waktu itu gara-gara apa? Kesel kali aku bahasa-bahasa. Saya nggak mau pakai lagi itu semua. Banyak kali janji orang itu. Tanpa mengurangi rasa hormat ya bapak-bapak berdua. Nggak perlu lah kalian memoles citra kalian sampai kayak gitu. Untuk jabatan yang ya intinya sebenarnya gini aja Wak. Aku ngajakin mereka untuk terjun langsung aja dulu di sebuah klub, jangan di PSSI. Di sebuah klubnya dulu, langsung ke grassroots. Jadi kalian bisa rasakan langsung gimana pahitnya di bawah, biar kalian bisa mengerti apa sih tuntutan bawah kepada atas. Kalau kau dari atas mau sok-sokan mau melihat ke bawah, itu nggak jalan, Wak. Kau harus ngerasain dulu pahitnya di bawah, baru kau bisa. Di mana-mana mah kayak gitu lah. Enggak lah, kau tengok lah sekarang ini kan rata-rata komentarnya, normalnya hidup kan. Iya, harusnya gitu. Jadi yang bikin gua apa ya sedikit yang membuat gue berkomentar itu kan emang karena seolah-olah kayak lu bikin pembodohan publik gitu loh. Bukan pembohongan aja, udah pembodohan. Kecuali memang aku nggak tahu ya, kalau aku kan udah nggak di dunia situ, kau kan masih ini. Kecuali nih ya, mungkin statuta ada perubahan. Aku nggak ngerti ya. Statuta nggak ada perubahan. kalau berdasarkan statuta sih kayaknya nggak bisa. Oleh siapa? Nah, exco bisa digantikan satu yang jelas karena dia meninggal. Ya, atau ada apa namanya? Luar biasa. Kongres luar biasa itu bisa exco diganti, tapi kalau cuma gua ketua umum, gua mau ganti lu nggak. Dan untuk membuat sebuah kongres luar biasa juga nggak bisa tiba-tiba ketua bilang bikin KKB, bukan, nggak bisa. Masih exco juga yang dorong. Jadi gimana lah kita nggak? Kalau gue lebih karena ngerasa, aduh arahnya kok udah gitu banget sih, gitu ya. Nggak, maksudnya gini lah, Wan. Aku ngerti kenapa kok kesel, karena kita jatuhnya kan memang betul-betul cinta kepada sepak bola bukan PSSI, sepak bolanya gitu loh. PSSI mah gue udah tahu busuk-busuknya, aduh mah arisan apa segala macam udah tahu kok kita ya. Jadi maksudnya, aduh udahlah, jadi nggak perlu bikin sampai keluar hashtag jagain ET. Itu makanya, makanya waktu itu gue bilang kan, nggak ngaruh siapa ketuanya, sistemnya nggak kau ubah nggak akan berubah, gue bilang kan. Karena ngelawak semua jatuhnya sekarang. Iya, jadi ampun lah udah kita. Aduh, nggak usah lah kita seolah-olah melakukan pembodohan publik gitu-gitu, aduh nggak usah lah. Itu aja sih yang bikin gue kesel. Di satu sisi gue ngerti kenapa. Panasan kan bodoh. Kau juga kan. Nah, di satu sisi aku ngerti kenapa mereka melakukan semua ini. Kita ngerti lah ya. Kita juga di dunia yang mirip-mirip lah ya. Cuma jangan sampai se-ekstrim gitulah. Gue agak. Iya. Ya benar kau bilang pembodohan publik jadinya. Iya, maksudnya terkadang kan kita lihat nih orang-orang pintar gitu ya. Orang-orang yang kita anggap punya integritas gitu kan. Tapi karena justru bicara integritas full lagi ya rumah. Itulah, integritas itu adalah sesuatu yang lu lakukan tanpa dilihat orang loh, bro. Itu aja. Kemudian pengakuan akan itu keluar dari orang lain, bukan lu sendiri gitu loh. Jadi tolonglah. Tapi enough of that. Fuck lah sama kalian. Yang pasti kita weekend ini Imagine being us, man. Imagine being us. Tapi, guys, ini weekend ini ya, fact. Liverpool kalah 3-0 lawan Wolves. Arsenal kalah 1-0 lawan Everton. Newcastle seri ditahan sama West Ham. Siapa lagi nih persaingan kita yang terdekat? Nggak ada lagi ya? City ya? Oh City kenapa? Kalah sama Spurs. Dan Pep Guardiola langsung ngoceh.
butuh 4 jam 10 menit untuk bisa nyampe dari Manchester ke London, udah macam pergi ke Eropa Utara katanya. Dalam hati awak ya kan, kok sekali-sekali main di Liga 1 sini. Enggak, maksudnya Terpaksa nginep walaupun sehari. bentar, emang Pep baru ini ya ke London ya? Makanya. Pep baru ini ke London dari Ya, Manchester. itulah, kalau udah kalah itu kan alasannya itu banyak, wah. Kan biasa itu. Lapangan lah kalau kata yang sebelah lagi kan, lapangannya gini-gini bergelumpal kan gitu. Yang ini wah, banyak lah cengkone ya kan. Gue baca itu, maksud gue emang Pep baru ini main ke London apa gimana? Mungkin dia selama ini mainnya ke Bolton, Ya, gitu-gitu kali ya. nggak nyampe ke Ke London Leeds, ya. ke Yorkshire, gitu. Jadi kalau ke, Dekat kali ya, iya kalau ya. ke Spurs itu dia pakai online Zoom. Anak ngerti aku. Maksudnya ini juga pembodohan publik juga gitu loh. Iya. Plus lo harus maksudnya gini lah, sebagai gue sebelum ini juga musim lalu juga gue bilang kan, gue salut lihat Pep sama Klopp yang bisa mengubah tim ini seperti ini. Tapi sekarang jadi image-nya jadi aneh jadinya. Dengan dua-duanya pula tuh barengan ngeles kiri kanan. Waktu habis lawan kita itu kan, there is no point. Kita nggak akan memenangkan juara Liga dan kita juga nggak akan memenangkan juara EFL juga kok katanya kan. Itu kan bagi gue udah what? Tapi gini ya, Masalah apa ini di City? tapi gini ya, maksud gue gue setuju tadi Aun tuh nge-tweet dan gue setuju banget. Tadi gue mau nge-tweet Siapa? itu juga Aun nge-tweet Oke. bahwa intinya adalah mulai gue baca gue jadi lupa deh. Coba mau ngomong dulu. By the way, Bang Aun udah lama ya nggak kita ajakin ke sini ya. Aun lagi sering di Bandung. Di Bandung ya. Ya udah nggak apa-apa, kita take di Bandung lah. Ntar deh ya, gue cari dulu. Tapi balik gini, maksud gue kan gue udah bilang jauh-jauh hari bahwa kayaknya emang juara ini si Arsenal. gitu ya. Aku awal musim gue bilang kan mendingan Arsenal daripada City gue bilang. Karena maksud gue di luar memang ini ya, either Pep bore as hell for winning the Premier League or he just wanna give a pass for his apprentice Arteta. Untuk Arteta. I'm agree with the second one, gue bilang sama Aun. Karena maksud gue gini, guru yang berhasil adalah guru yang bisa mendidik anak didiknya Menjadi sukses. menjadi seseorang Lebih, gitu. ya, betul. Lebih dari dia kalau bisa Ya. gitu. Dan ya banyak mungkin Spanish connection menurut gua gitu ya. Karena gua nggak ngelihat ada peluang City untuk juara lagi. Ada tapi kecil, gua bilang. Ada tapi kecil. Peluang kan masih panjang. Tapi lebih karena kalau lu ngelihat berapa kali City kalah nggak jelas, terus kemarin yang semalam lawan Spurs tuh baru dihantam sama Arsenal telak loh 2-3 minggu lalu gitu ya. Dan somehow gue ngerasa gini, gue selalu bilang bahwa banyak yang takut United ini bangkit ya. Lu ingat pada saat Gerrard passingnya ke Drogba yang nanggung itu Minport Ya, yang penting anyone but us kan ya, gitu. itu United mau ngejar gelar ke 19 kalau gue nggak salah ya, 19 atau 18 pokoknya gitulah ya, 18 gitu pokoknya antara 18 sampai 19. Ya. Gerrard passingnya tang kayak gitu, curi sama Drogba tuh ya, deng gol. Kemudian itu gimana mereka sangat takut United melebihi pencapaian mereka. Menurut gua itu Liverpool. City kalau lu nonton 2 musim lalu pada saat lawan Liverpool yang Ederson passingnya bisa ngaco gitu ya, yang akhirnya bukan Liverpool, bukan City, Liverpool yang Alisson passingnya ngaco, itu media kill kalau nggak salah kalah Liverpoolnya, itu yang United jadi runner up yang gap poinnya gede. Tapi sebelum City lawan Liverpool itu United ada peluang bahwa bisa nih kalau dia ketahan sama Liverpool segala macam bla 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 gitu. Jadi beberapa tim kalau gue ngeliat kayaknya emang gak kepengen United juara gitu loh. Dan terkait Arsenal, gue udah bilang dari awal, kita bilang bahwa gue yakin Arsenal akan, gue bilang Arsenal itu title contender. Yes, Di dari luar awal mainnya kita bilang. bagus gitu ya. Terus somehow kayak universe conspire aja. Tiba-tiba jadwal mereka lawan City yang dipostpone gitu kan. Makanya aku agak bingung ya kan. Aku bukalah Twitterku, Iya. rame kali mentionan gara-gara kau ikutan tag aku di situ. Apaan ini aku pikir kan? Mana? Itu yang ada yang Arsenal nyamber kau. Nama aku terbawa-bawa di situ. Jadi semua aku baca itu postingan yang Kapan? kau ngomongin apa gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang Arsenal bilang yang habis Arsenal kalah lawan Everton. Oh, ya itu nggak jelas nih sama. Makanya aku bilang, kalau ada fans Arsenal yang mempertanyakan kita kenapa kok kita ngebarter Arsenal, kita aja dari awal udah bilang Arsenal bakal juara. Title Cuma contender kalau gue kan title contender bukan bakal juara, punya peluang untuk jadi juara musim ini. Dan kita juga dari awal kan kita tetap sepakat untuk Arteta tetap stay. Iya, stay. Bukan kayak kalian ya pengen oleh stay itu cuma untuk ngejek-ngejek. Meledek. Kami Dari ya, 3 musim kami Arteta lalu. stay, betul-betul Arteta stay karena kita percaya sama proses. Bahkan kalau kalian nonton DPI 3 tahun lalu kalau gue nggak salah ya, atau 2 tahun lalu, pokoknya sebelum COVID lah,
pertama kali Saka sama Smith Rowe muncul, gue mau Binder tuh, gue inget banget. Gue bilang, I like this guy, dua orang ini gue suka. Dan kejadian, Smith Rowe itu kalau nggak karena cedera terus ketiban sekarang ada Martinelli segala macam masih dipakai dan itu bagus dia main gitu. Ya. Gue udah lihat itu dari 2 musim lalu kalau gue nggak salah. Gitu. Jadi lucu banget kalau kalian bilang gue benci, enggak. Dan sekarang kalau gue rasa memang ini udah ke Arsenal karena gue setuju banget sama Aun tadi gitu. Ya, he pays to his apprentice. Ya, cuman maksudnya gini, kalau misalnya ternyata dia betul-betul lakukan itu berarti he is very unprofessional. Oh iya. Yang kedua karena mereka masih bertemu sama City 2 kali kan. 2 dong. Di No Liga. chance, maksud gua. Ya nggak, maksudnya ya itu seharusnya dengan kualitas yang ada di City sekarang ini harusnya bisa dong minimal lu kasih perlawanan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba di pertandingan itu kita lihat didominasi sama Arsenal atau ada kayak main sabut, well, that says a lot about the manager kan gitu aja. Iya, Udah sesimpel itu aja. selesai, gitu. Respect hilang udah total. Tapi Dan gue yakin fans City juga nggak akan terima itu. Iya. Karena mereka pengen juara lagi kan, udah sesimpel itu aja. Sebenarnya balik lagi kan, City kan fansnya juga nggak banyak, tuntutannya juga Yes, nggak gede-gede iya, banget betul gitu juga. loh, iya. Dan kenapa gue bilang gue setuju Mon karena kayaknya dia udah bosen sama IPL, fokus dia sekarang tuh Champions League gitu. Itu yang jadi satu mitos yang dia nggak bisa Yang nggak dapat bisa lepas dari bersama Barcelona. City ya. Dan ini dia kejar sampai menjadi pelatih terlambat sebuah klub. Ya. Pep ini masukin ke berapa? Ke 6 ya? 5? Gue lupa. Dia tuh nggak pernah bertahan lebih dari 3 atau 4 musim kalau gue nggak salah. Dia di bawah Klopp Iya, enggak berapa? dong, dia duluan daripada Klopp kan? Oh dia duluan dari klub. Berarti lebih dong, Klopp aja udah 7. Ini musim Iya kan? musim ke-7. Nah klub duluan ya. Klub duluan ya. Ntar Oh, Klopp lihat deh, gue cek lupa. deh. Jadi maksud gua itu tadi. Jadi juara pengaruh besar juara. Peluangnya gede. Tapi itu balik lagi, bukan berarti kita sebagai fans MU kita udah apa-apa. No. Gap point sekarang cuma tinggal kita Bukan tinggal 11. 8 dong. Ya 8 plus 1 game in hand Arsenal. Ya. Tapi kalau gue justru lebih menaruh sedikit asa supaya kompetisi lebih ketat di tim-tim seperti Newcastle, Ya. Brentford, Ya. kemudian misalnya 16-17 kan masuk musim ke-6 ini Ya, dia ya. 6 tahun Ya, gitu ya, loh. ya. Dan dia paling lama cuma 3 musim. Di Bayern dia berapa musim? 3 kan? 4, Barcelona 4 juga kalau nggak salah, 3 gitu loh. Nggak pernah dia tahan lebih dari situ gitu. Karena dia belum bisa menepati janjinya kepada owner akan membawakan Champions League ke City. Di Barcelona dia kalah kalau nggak salah sama Chelsea ya saat itu ya. Bukan ya? Gue lupa nih. Ya benar dia kalah sama Chelsea kan? Semifinal sama Tapi kan dia menang lawan kita. Oh iya, cuma maksud gua kan tuh di Barcelona, ini yang di Bayern Munchen dua. Jadi United menang sih gua happy gitu ya banget, sama hasil klub-klub lain yang nyungsep tuh ya gua happy aja gitu loh. Di saat kita merayakan Oh iya Flowers of Manchester. Flowers of Manchester. Ya, Tahun biasanya lalu musim imbang ya? enggak, biasanya kita kalau di Flowers of Manchester kan pasti hasilnya itu kalah ya 1-6 dibantai City itu di hari Flowers of Manchester. Rata-rata seri atau kalah. Makanya gua kemarin mau nonton itu agak-agak was-was setelah kartu merah. Wah ini calon-calon kalah lagi atau seri nih. Ternyata menang. Oke, mitos Tapi sudah memang hilang. itu pertandingan United paling menguras emosi musim ini. Yap. menurut gua. Yap. Sangat menguras emosi gitu ya. Emosinya bukan cuma karena pemain ya. Emosinya itu aku paling utama adalah wasit. Wasit dengan segala kebodohannya. Ya. Gua selepas Casemiro kartu merah tuh gua anjir. Kita nggak biasanya kita ngocehin wasit ya. Cuman kalau yang kemarin Mariner ini, menurut gua ini emang wasit yang harusnya kejadiannya sama yang kayak waktu siapa Min? Yang bikin kesalahan juga sama kita akhirnya diturunkan ke divisi Oh yang lawan 1. Villa tuh. Harusnya nasibnya sama kayak gini. Kenapa? Iya, lu kasih kartu merah ke Casemiro. Ini kita masuk langsung ke situ lah ya. Lu Oh kasih iya, kartu merah sebelum ke tadi ada Casemiro. yang bilang, aku jijik kali ya mantu nih. Yalah, banyak kali gaya ya. Karena Mana bisa lu fans yang dewasa jijik sama menu sendiri tuh. tapi balik lagi lah. Maksudnya lu kasih kartu merah ke Casemiro. Dengan alasan dia mencekik pemain lawan. Kenapa jijik sama mantu? Coba inilah kita buka. Oh suka kali lah mancing-mancing. Enggak. Ya. Diperpanjang apa? Nih kenapa? Banyak kali gayanya. Jika lihat. Kenapa? Main gol tuh normal-normal aja lah. Didorong kayak gitu udah, nggak usah lawan lagi. Didorong itu udah katanya coba. Hah? Aku aja, fan football, gawang kosong, ketampol tinggal golin, di sliding dari belakang sama kiper yang udah ketinggalan sekitar 4 meter. Balik pemain ketampol di lapangan, ketampol. Diserang sama satu tim. Jadi kok mana bisa bilang udah kayak gitu jadi. Itu sampai kenapa panikan tuh. Aku di sliding sampai kaki ngangkat gini. Minta aku anjing lompat kan Pak.
anjing, tahan gini kan, pakai kiri kan, kiri aku masuk, pak, gitu. Lari tuh semua, ada bekas main timnas, gitu-gitu. Tapi kan gara-gara dia kan Casemiro ku hilang. Jadi kok nggak bisa bilang kayak gitu aja ngapain? Dan dia nggak ada, dia yang marah duluan tuh Fred kan? Ya, yang pertama marah Fred. Duluan lari. Ya, Jadi dapat kayak mana Fred. kok bisa bilang jijik kali sama Anthony? Coba lo. Ya kan akhirnya si Kau udah Brazil kemakan orang-orang itu. bukan. Aku ngeliatnya gini, jadi gara-gara kau si Brazil ini emosi semua jadi. Kok gara-gara masa dia mau ngambil bola terus ditabrak gara-gara dia coba? Iya makanya. Dia tuh mau apa? Rebut lagi bawa bola kan? Nah, dia mau ngambil lempar ke dalam. Masalah ya? Enggak. Enggak, dia mau ngambil bola Ya. terus ketabrak. Mau out. Iya. Dia nahan bola. Terus didolak sama si siapa Sampai Swap. mental kena itu, terus kau bilang ngapain lah Anthony marah? Ya kau pura-pura tidur sakitan gitu kan kawan-kawan kau jadinya ngebelain kau. Berdiri aja lah. Ini kalian tahu lah kualitas. Iya. Nggak, jadi kalian tahu kualitas otak Patrick ya. Ya, dia sama Mark Goldbridge sama 11-12 sebenarnya. Air. Jangan pernah kau sama-sama kan aku sama Goldbridge. Aku jijik aneh mantan nih. Kalau aku Pogba jelas jijik, nggak ada kontribusinya. Jelas. Gitu loh. Kau bilang gak ada kontribusi panjang ini nanti cerita. Ini jelas satu piala Ramot doang gitu, nggak ada penting gitu loh. Tapi gini, yang makin bikin ironi adalah udahlah gara-gara si Swap, dia pun yang bikin gol, itu yang bikin gue ngerasa anjing. Iya. Detik itu gue dan lebih lah menurut gue golnya itu lebih laki gitu loh. Kayak golnya Nketiah kemarin. Ya mirip-mirip. Bola nemu anjing. Pas aja gitu. Dan sebenarnya apa yang mau dibilang ya? Ya itu balik lagi ke kartu merahnya tadi. Lu bikin Casemiro kartu merah dengan alasan dia mencekik. Oke lah, ada yang bilang mencekik, gue sih bilang dia memeluk. Terus ada yang Enggak Haging sih, kalau Haging beda. Haging setelahnya mereka Haging. ya. Tapi lu balik lihat si Fred juga dicekik dicekik dan ditampol. Iya. Lah ini kenapa nggak kartu merah? Dan ETH juga mengatakan kan, gue nggak masalah kalau Casemiro memang harus dapat straight red. Yang penting harus konsisten dong. Kalau dia straight red, yang sebelah juga straight red kan gitu. Itulah dia. Jadi kalau gue udah enough di situ terhadap wasit, gue cuma ngerasa gini. Itu konspirasi itu Vieira pula ya manajernya. Sementara dulu Vieira makin udah sampai pegang-pegangan gini, Iya. ada kartu udah Beda zamannya, Wak. Peraturannya udah berubah. Jadi gue ngerasa ini blessing in disguise Oke. terhadap Marcel Sabitzer. Itu lagi kan Itu lagi tuh. ada pelanggaran. Nah, iya. Itu dikatakan pelanggaran loh yang Sabitzer itu. Gila ngambilnya bersih banget dan itu seharusnya bisa true pass. Bukan Rashford bisa udah terus itu udah true iya. pass. Maksudnya Rashford udah dapat bola, tinggal nyelesaikan. Dikatakan itu foul dari mana jalannya foul. Itu udah ajaib sih emang tuh Oh, nggak wasit. bisa. Karena kan foul-nya terhadap lawan, jadi nggak mungkin play on. Iya. Play on kalau foul-nya terhadap Sabitzer. Ini kan enggak. Tapi itu nggak foul sama sekali, dikatakan foul tuh ajaib. Emang kalau gue bilang itu udah Arsenal didukung lagi sama uang City, uang minyak apa semuanya. Udahlah kasih aja dulu mereka juara gitu. Arisan musim ini Arsenal. Iya, besok musim Arsenal. udah keluar namanya. Iya, jadi sama lah kayak yang di sini ya, Iya, lokal di Konoha. sini ya. Konoha kan iya, kayak iya, gitu. iya. Kalau Konoha tahun ini sih katanya MU juga, cuma Oh, nggak gitu. tahu nih. Angin agak-agak balik gitu. Yang gue dengar sih gitu. Isunya sih tadinya MU juga gitu. Jadi ya udahlah ya gitu kan, sobat lagi ke United. Gue ngerasa blessing in disguise buat Sabitzer. Yes. Karena pada saat dia dibeli pertama untuk gantiin Eriksen. Sekarang dia gantiin Casemiro. Casemiro juga dua gitu. Dan dia bisa berposisi yang sama kan. Dan itu blessing in disguise banget buat seorang Fred. Oh iya. Tapi lu harus akuin Fred kemarin tuh main menggila. Lah, men coba lu cek Parah. deh. Main por Ya, gua tahu, gua baca, gua baca. berapa yang begitu Eriksen dinyatakan injured, gue bilang ini saatnya kasih Fred apa gitu. Gue Iya, juga iya. gitu loh. Dan gua kemarin asli. Oke. Orang kan semuanya fokus perhatiannya itu adalah ke Martinez. Lisandro Martinez, which is he was perfect. Dia itu ibaratnya gue nonton mini Vida yang betul-betul Vida kayak mana dulu Vidic main ya kayak gitulah dia main. Dan ditambah lagi Fred yang nggak sungkan-sungkan untuk
Lengket dan dapat ya, maksudnya bukan asal sliding yang gimana gitu, nggak sliding Paul Scholes lah. And it was just gila, ini dua orang ini kalau nggak ada dua Fred dengan Licha, gue yakin nih kita udah, walaupun detik-detik terakhir balik lagi, ETH ini paling suka bikin namanya jantungan. Masuklah Maguire bikinnya ya kan. Barengan sama Lindelof. Kusangka Minpor dia mau tarik keluar Licha sama Varane itu Minpor. Itu gue sempat baca ada komen di postingan kita di Minpor kalau nggak salah. Apa tuh? Kenapa sih yang diganti Garnacho bukannya Anthony? Karena anjing ini kadang-kadang nggak nonton bola atau apa gitu ya. Kayak gue bilang dari dulu kan, lu cuma modal kuota sampai berak lu nge-tweet yang nggak jelas gitu, yang lu nggak paham. Ya mungkin orang itu Anthony udah diganti menit 81, sapi. Iya makanya. Garnacho tuh menit 87. Makanya kalau dia bisa ngomong kayak gitu harusnya dia lihat muka agar Garnacho yang sedih duduk di stair. Ya. Harusnya dia bertanya, ini kenapa sedih? Orang dia baru masuk, digantikan lagi. Nah, terus habis itu harusnya dilihat dari sisi foto yang Garnacho duduk itu aja. Anthony masih kelihatan. Berarti kan udah di bench juga kan. Kayak mana bisa? Nggak ngerti aku sama kalian, betul ya? Ini udah males. Udah males jelasinnya. Iya, karena udah ketahuan, ini orang nggak nonton jelas kan. Iya, Ya udah memang. simpel itu aja. Nah inilah contoh-contoh fans yang mau ngerecokin tim lu sendiri. Bener kan? Betul. Ya. Ini contoh-contoh fans yang bisa digiring opini tuh. Ini salah nih Ten Hag, ini salah nih si ini. Dimakan tuh sama dia. Mungkin XX Domba yang pindah ke kita akhirnya sadar kali. Nggak pindah juga, mungkin sekedar iseng aja. Kuota aku masih banyak nih, aku mampir dah ke Twitternya Porsalang gitu. Bisa dia bilang, iya nggak ngerti kenapa diganti Anthony, kenapa Anthony. Gua anjing, gue tadi mau, udahlah nggak usah lah. Ntar kan gue nggak mau nyamperin orang kan, dan itu kan yang mention kan Porsalang gitu loh. Kapan lu nggak tahu kan siapa yang admin saat itu gitu loh. Kayaknya akhir-akhir ini jangankan orang lain, aku aja udah mulai nggak tahu siapa yang admin saat ini. Kadang-kadang ini apa lagi? Bisa-bisanya Porsalang nge-tweetnya sendiri dengan mata, hah? Ini berarti kan Minpor atau siapa yang bingung dengan pernyataan yang Mimin yang satu lagi. Ini siapa yang admin? Ya. Split. Split. Siapa yang main split? Kok gue mau mulu? Ini siapa ya? James McAvoy. Ya, Profesor X. 21? Enggak dong. Kebun binatang. Apa ini? Split. Oh, yang ini Tapi James ceweknya kan McAvoy. si siapa? Siapa ceweknya? Pokoknya gue suka tuh di situ. Bukan Samsul, jangan gitu Pak. Lu udah tarik nafas, anjing. Dulu kasihan tahu 50 orang loh jadi dihidupin, jadi Bapak. inside joke-nya ya guys, kalau kalian bingung. Jadi kalau kami udah menanyakan siapa yang main ini ya, siapa yang main ini, dan kalau Iya. Pak Prot udah menarik napas panjang, itu kalau nggak Samsul yang keluar. kalau nggak Samsul yang keluar, ya Nunung lah. Nunung atau siapa lah gitu kan. Ya Anna Taylor-Smith. Anna Taylor-Joy. Di split jauh lebih cakep daripada di Dominion. Di Dominion itu kurus banget. Set dah dari Crystal Palace jauh amat. Tapi lu nonton nggak Dominion? Enggak. Gue nonton di Hotstar udah. Kan Gua udah belum keluar kan. nonton, gua Bagus. belum. Bagus, gue suka. Oke. Gue baru nonton kemarin Uncle Drew Oh, gue belum. di Netflix. Gitu. Jadi Kyrie nonton. Irving jadi tua. siapa? Jadi Kyrie Irving Oh iya di make upin jadi tua. Shaquille O'Neal. Yang bikin gue paling kaget adalah Chris Webber. Chris Webber di make upin sampai gue nggak nanda. Dan Webber dikasih nih. rambut. Itu Webber. Kayak lu dong. Baru sadar. Iya. Baru sadar pas waktu bagian akhir. Ya ininya apa? Title. Title credit. Si ini Chris Webber. Buset dah itu Chris Webber. Mukanya jadi mirip Oakley loh. Jauh banget ini bola. Balik lagi tadi Peles, gue ngerasa blessing in disguise buat Marcel Sabitzer. Ya. Dan ya nggak tau, gue ngerasa kayak dulu kan lu cederain Erikson, berharap United pincang gitu ya. Terus last minute lu bisa dapat pemain sekualitas sebagus Marcel Sabitzer. Gue kan pernah ngerti tuh, ini mamam nih orang-orang nih kalau akhirnya dia main bagus gitu kan. Ya. Terus sekarang Casemiro di ban nih 3 pertandingan gak boleh main. Dia dong yang main gitu ya. Karena kan McTominay masih cedera ya Minpor ya. Udah pasti Sabitzer sama Akan Case terlalu kan. riskan lu mainin Lindelof sebagai defensive midfielder gitu. Ya, gue sih berharap nih hasilnya bagus di 3 pertandingan ini nih. Sabitzer 4 sama Fred. Barca ya? Enggak, Barca Casemiro bisa main di lupa. Iya.
Itu sih. Emang strikernya all competition enggak kan? Enggak, ya all competition Inggris lah. Iya. Gitu, Di all Champions competition Inggris. di League Iya, Europa League bisa yang main. enggak lah. Kan ini region lokal. Ya makanya. Ya, final cup dia main. Jadi, Yap. gue sih berharap itu ya. Sama terkait Garnacho. It was a decision yang memang Oh had to iya be iya. made. Gue juga Lu main 10 lawan 11, Gue juga karena nggak mungkin narik Rashford enggak. nggak mungkin. Rashford lagi on fire. Iya. Lu masih punya peluang. Lu masih berharap curi peluang. Nggak mungkin juga Bruno. Iya. Lu udah nggak punya yang megang bola lagi. Iya, Ya. betul. Sementara Anthony kan lu tarik. Iya. Opsi lu di depan tuh cuma tinggal ya Rashford, Bruno sama Anthony diganti siapa Garnacho. Ya udah nggak ada lagi. Kan cuma tinggal Anthony itu. ganti siapa ya? Gue lupa. Siapa? Oh iya, Sabitzer ya, betul. Iya, Iya, Lindelof. gitu loh. Udah nggak ada lagi. Emang udah tinggal itu opsinya. Ya, dan it was the best decision sebenarnya karena Makanya lu aku memang harus mempertahankan Iya, your, posisi lu your, saat itu. your leading goal kan gitu. Dan it worked. It It worked worked. very well. Ya. Gua juga salah satu yang mengatakan what the fuck. Dan lu tau lah, gua kalau udah lihat Maguire mau dimasukin pasti panik kan. Tapi I have to admit dengan adanya dua orang tinggi di atas betul. itu, dengan adanya Maguire dengan Varane di tengah, ya Karena terus dia jadi mainin ketutup. Lindelof bek kanan, Yap. Maguire, Varane tengah, Licha, Shaw. Main 5-3-1 udah. Iya. Sabitzer, Fred, Bruno, Rashford. Udah, Rashford, ya. it's a very Dan logic. kalau misalnya tadinya itu Mariner nggak bikin keputusan konyol Ya. yang Sabitzer itu, it would have shown bahwa Udah benar. kepemilihannya ETH itu udah benar. Keputusan. Ya, makanya gue nyarinya itu susah. Keputusan ETH itu udah benar dan we could have been 3-1 kan. Ya. Ya. Tapi memang sangat mengurus emosi lah gitu. Dan Itu. untuk yang request nge-troll Liverpool sama Arsenal, Jangan deh. gua baru baik-baikin Big Red soalnya jangan gua nggak ikut-ikutan dulu ah. tapi you know, lu bilang kan menguras emosi kan habis pertandingan itu kan. Sebenarnya kalau kita mau ngomongin masalah nge-troll itu, gua selama pertandingan memang nge-tweet, tapi gua nggak baca tweet yang lain. Gua cuma nge-tweet nonton. Ketika habis pertandingan, gua buka Twitter. Wolves 3-0. Baru di situ rame. Dan gua bikin kan appreciation tweetnya gua kan. Cuman tadi pagi diketuk sama Big Reds gua. Hai gitu. Dibikin love sama Big Reds. ini mah di Twitter. Itu enggak di IG gua. Oh lu mention. Gua mention. Oh, kan lu capek soalnya. Kagak, Dika kan di situ. Itu Mas Sohib dari dulu. Imaging being lying at 10. Ya. Ten Hag. Ten Hag. Liverpool. Ten Hag. Ya udah bener itu. Liverpool posisi berapa? Ten Hag. Tapi yang paling bikin gua ngakak ya sebenarnya ada tweet yang bikin kayak mini series dokumenter lu tonton nggak tuh yang gua repost yang kesannya itu dari jungle masuk ada binatang pendukung Chelsea. Dia di atas pohon bersembunyi mengintip-ngintip di mana ada bahaya, lalu dia melihat sohibnya pendukung Liverpool. Lalu mereka perlahan mendekat dan berpelukan, namun ketenangan mereka dengan secepat itu terganggu karena datang dua pendukung Manchester United dan Arsenal yang langsung mengetawain mereka, dan mereka pendukung Chelsea dan Liverpool kembali bersembunyi menjauh dari hinaan. Gue ngakak sengakak-ngakak. Makanya udahlah, kalau kalian bukan fans MU jangan biasakan banter. Kalau kami menang kami sombong, seri kami sombong, kalah aja kami sombong. Jadi beda. Puas gue ketawa sih. Puas. Weekend terbaik lah ini. Udah gitu hari Sabtu udah bahagia, hari Minggunya ditutup dengan itu lagi. Iya, 1-0. Walaupun menit-menit terakhir sebenarnya bikin jantungan juga sih Mintor.
Sempat tuh yang Grealish punya kesempatan di kotak penalti, hampir call for penalti. Begitu dia cek VAR dikatakan no penalti, gue langsung ya. Tapi kalau gue gini ya, kemarin itu sebenarnya City sama Spurs sih gue berharap seri. Ya, gue juga. Enggak, kalau gue ngarepinnya seri. Karena gini, apabila City yang menang, Pressure untuk pressure Arsenal, lebih ya. buat Arsenal. Itu yang mau gue lihat, walaupun mereka punya one game in hand. Gitu. Itu kenapa gue ngerasa, ya kayaknya ya udah Pep will pass it to his apprentice. Itu kan kalau misalnya kita teori konspirasinya di situ kan. Cadangin. Tapi kalau misalnya gua mau ngambil teori konspirasi untuk yang mendukung kepada MU, sebenarnya gini, konspirasinya justru ke MU sekarang. City kalah kan, udah. Kita kan udah gak ketemu City lagi, udah. Arsenal masih ketemu City. Mereka yang berjuang untuk melawan kita. Tuh. Gini, mark my word ya. Ya, City nggak akan all out lawan Arsenal. ya udah pastilah. Ya makanya Namanya guru. nggak akan all out. Ya. Gitu loh. Karena ya apalagi mereka mana Dengan mau alasannya- mereka di kota yang sama tiba-tiba Nanti dengan alasannya kita mau fokus di Champions League kan gitu. Sesimpel mark my itu word aja. gitu loh. Enggak. Jadi siapapun yang berhadapan dengan City di Champions League, tolonglah ya, knock them out. Jadi mereka nggak punya alasan itu lagi. Lingard sama siapa sih? City. Oh alah. Udah, Shakhtar Donetsk. Berat, tapi ya. Jadi It's okay. Bagi gua this season udah cukup membahagiakan Oh, iya. banget. It's happy to. Gimana kita hah? Leipzig. Oh lawan Leipzig yang RB Leipzig ya dulu saya Sabitzer. Nah, cuman maksudnya kita musim ini datang dengan di awalnya dengan hancur balau Iya. dibikin orang, kasus lagi Ronaldo, apa semua hancur lebur. hancur lebur ya itu langsung. Balap tuh lu hantu blau. Maksudnya dengan semua kondisi yang sekarang itu, yang di awalnya kita itu seperti itu, dengan keadaan kita sekarang ini, I'm more than happy dengan musim ini. More than happy. Apapun hasil akhirnya, gue udah cukup puas dengan apa yang dilakukan ETH untuk saat ini. Dengan kondisi kita pun tambal sulam terus ya. Ambil Ward juga gara-gara Ronaldo, ya kan? Ngambil Sabitzer gara-gara Eriksen. But it works. So I'm happy. Ambil Eriksen karena Pogba. Iya, enggak juga lah. Udah lah. Tapi ya. Gelandang Oh for iya gelandang. on free ya waktu itu ya, betul. Bukan free on free, tapi gelandang for gelandang gitu. Iya, jadi maksudnya kan Bener kita gitu. lepas Pogba free, kita ngambil Eriksen juga free kan. Tapi gini lah, apabila semalam tuh Casemiro nggak di kartu merah, gue rasa Sancho akan main. Oh ya, untuk pemanasan. Ya untuk menutup game dan juga untuk menambahkan kepercayaan diri dia dan Iya. it's okay. Makanya Shit everything happens happens for a gitu, reason. iya. Everything happens for a reason. Tapi Anthony bagus main. Lu bilang sendiri dengan kartu merah itu otomatis Sabitzer ini mendapatkan kesempatan Oh ya, blessing in disguise menurut gue. untuk langsung main. Jadi for me it's a good thing. Otomatis juga Sabitzer akan mau nggak mau, maksudnya di baptism of fire, lu betul-betul harus langsung main dengan first team, nggak ada lagi masuk dari bangku cadangan. It'll work. Mudah-mudahan it'll work for the best kan. Dan gitu gue aja. nggak tahu ya, mungkin memang ini posisi terbaik Fred yang tidak bisa dikeluarkan oleh saat itu. Yap. Mungkin juga karena tidak punya tandem yang sepadan. McTom bagus, anak lokal gitu. Cuma masih Ya. angin-anginan, itu udah kita bahas dulu gitu ya. Dengan Casemiro dia bisa main free, benar-benar. Ya. Karena dia tahu ada yang jagain gue di belakang. Tapi terkadang justru karena tingkat pengertian mereka yang sangat tinggi ini berdua, dan lu perhatiin deh, kalau misalnya Eriksen nggak main, opsinya itu udah pasti Fred, even pada saat McTom nggak cedera loh, Ya. gitu loh. Gua Karena berapa kali kalau gue sih ngelihat salah satu faktor yang mungkin dipertimbangkan sama ETH ya, kenapa Fred case yang diutamakan. Lu lihat deh lini belakang kita. Itu kecuali Varane ya. Itu rata-rata bisa berbahasa Spanyol. Oh iya. Luxo bisa, Martinez. Luxo bisa. Ya, Luxo bisa ya. Jadi kalau gue Wan bisa ditambah nggak? Wan bisa nggak bisa. Cuma maksud gue untuk komunikasi paling tidak mereka itu udah rata semuanya. Dan tadinya kan Dalot tuh. Lu bayangin kalau tadi bukan Aaron Wan bisa, udah lengkap tuh. lima yang di belakang itu kecuali Varane, everyone speaks Spanish. French juga bahasanya kan kurang lebih mirip-mirip lah ya. Ya. Tapi maksud gua mungkin ini adalah posisi terbaik dia yang akhirnya bisa keluar gitu karena dia dapat tandem yang pas. Terus kayaknya kalau lu lihat tuh dia main tuh pede banget loh, pegang bola, bagi bolanya jauh. Iya. Ya. Kayak disakar gitu loh. Maksud box to box itu box to box bener gitu ya. Ya. Maksud gua ya dia bisa dibawa kadang-kadang
permutasi posisinya dengan si Casemiro tuh sangat jelas juga. Kalau misalnya kasih yang naik ke atas, dia yang gantung gitu di bawah gitu. Menurut gua sangat jelas, dan semoga nanti dengan Sabitzer, yaitu tadi asal pembagian posisi mereka jelas bahwa mungkin Sabitzer lebih bertahan gitu ya. Menurut gua sih harusnya Fred akan tetap bisa terengginas menurut gua. Harusnya gitu loh. Nah, Perez sekarang kan kalau kemarin lu lihat kan sebenarnya Weghorst juga keluar tuh kecewa ya. Karena gini, kecewa lebih karena kemarah ke diri sendiri menurut gua ya, karena ya lu lagi dikasih kesempatan terus nggak bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin dia. Ya dia punya peluang bagus banget itu sundulannya, anjing dapat lagi sama Hennessy. Gue tuh aduh kenapa nggak gol sih gitu. Gue udah sempat gitu. Jadi dia apa ya, menggerutu tuh lebih karena harusnya tuh bisa bikin gol. Menurut gue sih gitu. Tapi kalau Anthony sendiri, iya penasaran dia belum bikin gol. Ya, Dia udah dong. Yang waktu lawan Itu away. Forest. Itu Ya. Nggak, maksudnya gue seneng sebenarnya model-model striker kayak dia. Bedakan ini dengan Ronaldo ngambek gara-gara ditarik atau apa dengan segala ulahnya dia. Dia betul-betul kelihatan keselnya, yang kayak lu bilang, dia keselnya itu karena dia performa dia jelek. Nyatanya waktu dia keluar, ya maksudnya bagi dia itu jelek lah, nggak memenuhi ke yang keinginan dia. Nyatanya waktu keluar dia menyalami semuanya, termasuk ETH. Jadi nggak ada kasus yang bisa diangkat, dan media juga bisa mengerti itu dan nggak bisa mengangkat itu juga kan. Jadi maksudnya I love a player yang maksudnya tidak puas kalau dia performanya lagi jelek. Ada ya Ci kan yang modelnya ya udahlah. Dan bahkan kalau lu lihat juga sekarang serangan terhadap Anthony udah kurang banget loh. Serangan terhadap Anthony di sosial media itu udah kurang banget. Karena memang dia menunjukkan bahwa ya gue bisa perform. Cuma mungkin kan orang ngerasa karena bandrolnya 100 juta itu kan yang diharapkan lu main cepat gini gitu. Sementara kalau pelatih mau role-nya kayak gitu, sebenarnya bukan gara-gara bandrolnya sih Bang, kalau menurut gue ya. Karena Garnacho lagi naik. Jadi orang membandingkan dia, lah kiri sama kanan nih kok timpang, sementara yang ini masih muda tapi lebih berani gitu. Karena kan menurut gua nih setiap pemain itu kan punya tugas yang beda-beda dikasih pelatih. Jelas. Fungsinya pasti ada berbeda. Gitu. Gaya mainnya kan juga beda gitu. Jadi ya bukan gua membela dia membaik, tapi emang menurut gua dia diserang orang karena mungkin benar kegedean. Jadi ekspektasi orang kan bla bla, tapi secara overall dia main juga nggak jelek-jelek banget lah gue bilang. Kalau jelek-jelek banget enggak. Kalau jelek-jelek banget enggak. Dia cukup ya itu track back-nya itu bagi gue itu yang paling diutamakan oleh ETH. Gitu. Semua pemain yang dibeli ETH lo lihat, wajib semua mau membantu defense. Baru nanti habis itu bareng-bareng maju ke depan. Dan itu juga yang selalu dikeluarkan jargonnya MU menurut gue sekarang, yang jargonnya win together, lose together. Itu udah jadi jargon bagi mereka. Dan lu perhatikan, begitu menang semuanya nge-tweet, begitu kalah semuanya nge-tweet. Dari musim lalu ini ya. Jadi menurut gue memang udah. Tapi dari musim lalu sangat berubah adalah tidak banyak tweet permintaan maaf dari pemain United. Karena kita menang Bang. Ya kan Impor? Karena kita banyak menang. Enggak juga, kalah lu sama City 6-3. Iya. Kenapa? Karena itu apa? Ribut ya? Akhirnya kemana aja? Itu di episode kita di tahun kita yang pertama bareng sama Virgi, dan habis itu iya benar. Yang kita di apa? M-Block. Ya di M-Block. Jadi ya, itu FA. Oh ya udah. Hukumannya apa? Kurangin poin. Yes. Kurangin poin itu. Jangan kurangin poin. Ini udah semester dukung. Semester mendukung Arsenal. Atau jangan-jangan ya, ini nggak tahu lah, ini konspirasi lagi aku ya. Jangan-jangan si Pep nih di dalam tim udah tahu kan ini semua cerita-cerita ini, udah tahu kedengaran semua. Jadi udah males. Ngapain? Gue menang sampai 60 poin juga bakal dikurangin. Jadi udah malas-malasan. Ya udah, gue fokus ke cupnya aja gitu. Makanya dia keluarkan statement kemarin 2 minggu yang lalu kan. Tapi ya serunya bisa jadi kan. Kalau gara-gara itu gelarnya 3 musim dicopot, Liverpool senang. Oh iya. United juga ngangkut. Kita posisi 2. Oleh juara. Begitu oleh juara. Aguero cancel. Gua tos-tosan sama Aguero cancel. Nah, ini memang tanda tangan lu Pet, gaji Minpor naikin Pet. Siap, Minpor bagus banget Minpor. Gila.
Tadinya Liverpool udah seneng nih, wih dihukum nih, gelar juara dikasih ke gua, kayak Inter dapat dari Juve kan? Dapat 20 sama Dapat nih. 20 Habis sama itu? nih. Lah, masih ada 2011, Mereka 21 dong. Terus yang Ole dapat juga. 21. Mereka 22 dong. Sian banget. 23 dong kalau 2. Kok 23? Kan 20 udah. 22 ya 13, betul ya. 14, 22 dong. Oleh sama yang Sir Alex kan. Sian banget. Kasihan ya. Banyak serang kan ada lagi. Jose berapa poin waktu itu? Jose kan juga runner up. Jose kan runner up juga. 3 United bisa dapat. Weh. 3. Lu berapa Liverpool? Terus? Enggak, City. City. Enggak, lagian. Lihat aja Minpor. Lagian kan yang pas suatu Kan oleh 2 kali runner up. enggak sekali. Sekali ya? Lu udah bagus juga. Iya, Europa League ya, runner up. Iya. Tapi ya overall itu sebenarnya udah kita ucapkan di musim perdananya Poros Salam Sama Virzi kita membahas masalah keuangan. Ya. Waktu itu yang kita pertanyakan adalah, dan yang lu pakai baju City gue fotoin, gue yang pakai baju City pas waktu kita syuting, itu kita mempermasalahin tentang keuangan. Ya. And kalau memang akhirnya ini enggak, itu yang sponsor ke stadion masuk kalau gue nggak salah ya? enggak itu financial fair play yang kita bahas. Iya, maksudnya kan nanam duit ke stadion yang pernah mana apa gitu, maksudnya kan dari Ya situ. dia itu kan caranya mereka untuk Iya, menutupinya, untuk beli, masukinnya. 100 charges. Oke, kalau itu gue udah fix sih, itu bukan konspirasi teori lagi menurut gue. Itu memang benar-benar menurut gue ya, benar-benar tuh Pep udah mengetahui hal ini terjadi. Oh, iyalah. Makanya udah males, udah betul-betul males. Kayaknya gue kena nih sekali ini nih. Iya. Dikeluarkan dari liga. Iya nggak, kalau semuanya terbukti bisa dikeluarkan dari liga. Wow. Turun satu derajat atau berapa? Satu kasta. Iya, Oh pindah ke gila, Liga. jauh ya. Jauh ke Liga ya Pak Liga Prat? juga, dia maksudnya Liga 2. Liga Wilayah 2. tengah. Nggak main dong kalau di Liga 2. Nggak mau PSMS, iya. Main bubble dong. 100 charges ya. Wah gila. Itu Bye dari Cici. Noisy neighbor hilang. 2010 2011. Men, maksud gue ini benar-benar operasi senyap loh. 4 tahun ini nggak ada berita. Iya, nggak ada, maksud gue juga dari pihak kepolisian, FA gitu tuh kan nggak ada. Oh, kita lagi nyelidikin City segala macam. Ini udah kayak bom waktu berarti kan? Boom. Ini yang berikutnya jantungan tau nggak siapa? Chelsea. Wah gila lu, Arteta bisa kena kan, dia pernah jadi asistennya Pep, nggak jadi juara nih Arsenal. Nggak kayak gitu juga, Pak. Enggak ya? Enggak. Nggak kayak gitu juga. Lah kan dia pernah asistennya Pep, dia kan Nggak tahu ngaruh ke berarti. Arsenal, Pak. Wah, gue diselidiki nih, gue pindah deh. Makanya Pep, ya udah kan alasan Pep kan kalau dia mau bertahan lebih lama dia bisa menjadi pelatih kepala di City. Karena Pep pernah ngeluarin statement seperti itu kan. Cuma karena dia mau mengembangkan potensi dirinya sendiri, dia keluar dari City. Ya. Arsenal. Tapi Wah, bahaya nih Arsenal bisa nggak juara nih. Nggak ngaruh ke situ. Nggak ya? Cuman yang gue justru yang menurut gue lebih harusnya jantungan sekarang adalah Chelsea. Karena itu berarti kalau misalnya memang financial fair play lagi digodok kayak Lu gini. kena ini. Karena kalau waktu itu mereka udah kena ban 1 tahun tuh. Ya, nggak boleh belanja siapa-siapa. Ini sekarang lu belanja berapa ini? Kalau sampai diperiksa ini sekarang, kelar. Bener nggak Minpor yang pas runner up MU City kan juaranya? Iya, City, iya. Hah? yang oleh posisi 2 itu City di atas kita. Berapa? 17-18? Oh, berarti yang Ole. Yang ini enggak dong, Mourinho. 17-18 oleh. Hah? 17-18 oleh. Enggak dong. 17-18 itu Mourinho. Karena Mourinho Jose. cabutnya kan 2018 akhir. Desember. Ya kan? Berarti Oleh yang berapa? 18-19? Enggak, Ole runner up tapi juaranya Liverpool kan. Oh, juaranya Liverpool. Nah, itu kan permasalahannya kan itu yang kita lupa gitu pada saat si apa? Tapi ini kan juga masuk, ini happy kita aja. Ini kan belum ada keputusan langsung dari FA. Tapi men, kalau udah 100 charge pasti ada yang nyangkut itu. Ya Nggak sih, mungkin dari enggak. 100 minimal dapat 1 lah ya. Sit down with a billion in the bank, a billion in the bank, a billion in the bank. Hey! City's going down with a billion in the bank,
a billion in the bank, a billion in the bank. Lanyala langsung bilang ini, kami akan dengan senang hati menyambut Manchester City untuk masuk ke Liga 1 Indonesia. Gila ya. Wow. Ya udah pasti. Kalau udah skandal ini. Dan harusnya kalau City memang kena Berarti hukuman, sejak iya benar juara City kan? juara. Ya 7-18 City juara, tapi maksudnya pelatih United si Mourinho Mourinho 17-18. yang pada saat Ole runner up itu juaranya. Ya Liga Eropa kita kan 2017 kan, berarti udah Itu Jose tadi gue ya. udah bilang, gue firm. Karena Mourinho itu kan cabut 18 akhir, Iya, Desember. iya, Desember, Sorry. diganti sama Karena Ole. kan Ole masuknya 2019 Januari kalau gue nggak salah. Nah, gitu loh, gue ingat itu. Gitu. Cuma sekarang kan cobain lihat impor yang pas. City's going down with a billion in the bank, a billion in the bank, a billion in the bank. Hey, City's going down with a billion in the bank. Ya, Nah, Liverpool kan. Hah? City juga di Liverpool 2021-2022 iya, yang COVID. iya betul. Kan? Eh, Enggak, yang 2019-2020. oke. 2021 ya. Berarti Ya. oh iya 19-20 itu Sebelum yang COVID. COVID. Ya, loh, itu awal-awal COVID. Karena kan yang mundur jadinya Iya. main tanpa penonton segala macam. Iya, berarti Liverpool bisa dapat 2. Oke, United dapat 3. Dapat 3 3 dong, dong. Mourinho, Fergie. Ole, Fergie. Nggak apa-apa lah. Iya, udah. Kalaupun katakan apa, dua-duanya dapat sama-sama 21 juga nggak apa-apa. Nah, United 3, 10-11, 11-12. Oh, 17-18. 17-18 berarti ya pas Mourinho ya. Mourinho sekali. Ya lah, oke lah. Udah oke lah. Sering aja sama Liverpool ya. Kok seri? Gua aja- Kan iya sampai dong. 2017 sudah 18 penyelidikannya. 17-18 kan City misalnya di City juara. batalkan. Iya, kita yang United naik. juara. Juara. Berarti kita 21, United 21. 21. Ya kan? Liverpool kan sekarang 19, ya kan? Dia 2 kali runner up pada saat City Di juara. atas 17-18 mereka runner up-nya. Ya iya justru itulah bodoh. Kan dihitungnya tuh sampai situ 2017-18, ke atasnya nggak dihitung Oh, lagi. ke atasnya nggak dihitung, Pak Prat? Oh, jadi Iya. hitungnya mundur ke bawah. Iyalah, Dari cuman 17-18. iya. Kasian kali Liverpool. Nah, makanya. kan kita berandai-andai dulu. Imagine being you. Iya, imagine. Kalaupun dinaikin ke atas, berarti kan Ole juga dapat lagi kan? Enggak, kalau Ole kan tadi Liverpool. Iya, Ya, sekali kalau dapat. dinaikkan kan naik lagi kita 1 kali lagi. Gimana pun kita tetap di atas aja. We'll knock you off your perch, kata Fergie kan. Going down with a villain in the bank. Aduh City. Makanya wah, ini juga pelajaran ya buat kawan-kawan yang fans Newcastle. Kawan-kawan yang di Newcastle juga nanti bilang sama ownernya, nggak apa-apa belanja-belanja, tapi jangan belanja kayak City ya. Duit banyak bukan berarti lu bisa main-main. Arsenal nggak usah kita bully lah, nggak kelas kita. Nggak kelas kita. Sorry, Arsenal nggak kelas kita ya. Ada nggak Arsenal bisa juara? Kalau itu nggak ada ya. Nggak ada. Kapan Arsenal runner up? Kan namanya kita Nggak disuruh. ada. Kasian banget ya, Arsenal kejahatan ya. Ya Allah Arsenal. Tadi dulu ada satu lagi nih. Tapi gini ya, 2 tahun lalu tuh Leicester? nggak lah, Leicester kan juara, dia nggak ada runner up. Runner up tuh ya kalau nggak Liverpool, Oh Leicester nggak pernah City, runner up ya? gitu-gitu aja. Liverpool, City, MU gitu. Tapi gini loh, 2 musim apa 3 musim lalu tuh yang tiba-tiba muncul kan fansnya Liverpool tuh ya, yang nyamber gua kalau apa nyamber gua sampai ada yang ngatain dagangan segala macam gitu kan. Sekarang Arsenal nih nge-tweet apa nyamber, Jadi- kayak haus validasi gitu. Nah jadi kasihan. pertanyaannya adalah lu yang dagang atau mereka yang cari Nah, jargon untuk dagangan kan makanya gitu. gitu loh. Hah? Sir Alex mendadak 14 trofi dong. Gokil. Dah. Ini pakai baju ini untuk Ramot dan Mang Ujang ya. Nggak apa-apa. Ntar dulu. Tapi kalau ini beneran terjadi ya Wad ya, kita harus bikin satu episode khusus. Kita jangan bikin episode yang berlanjut dari kita. Kita masukkan misalnya di zaman Ole, masukkan setengahnya. Pas waktu di situ. Yeay, kata gua apa? Believe in the process. Walaupun prosesnya dia 4 tahun setelah itu.
Tapi balik lagi ke masalah sepak bola, review itu udah selesai tadi ya. It was a good game. Babak pertama juga cukup baik lah ya. Udahlah lawan Palace semua nonton pinter-pinter kok. It was Oke kok. good. Kalau bagi gue yang jelas keputusan Ten Hag tepat Ya. mengganti Garnacho dengan Maguire dan Lindelof karena emang itu yang dibutuhkan. Yang fokus kita ke depan ini adalah the next match adalah the Roses Derby. Ya, Roses Ya. Derby. Udah. Dan ini lawan Leeds kita punya advantage satu. Mereka baru aja kemarin kalah dan ribut-ribut. Ya. Berantem. Ya. Roses Derby nanti kita bahas sendiri Ya. sebelum itu. Jadi that's the next Episode, match. Ya. Ya, the next match. Ya, langsung Lawan Leeds 2 kali. Gila ya. Kacau lu. Dah, gua puas. Gue Patrick, and this has been Imagine Being Us. Imagine being us. nama podcast kita ganti aja, Imagine Being Us. Dadah. Bye.